Si teman itu tidak mati. Wa tudfanu ma'ahu wa anta mayyitun. Sementara kamu ketika dikubur dengan temanmu, kamu mah mati. Jadi ketika kita dikubur dengan teman nanti, teman mah hidup, kita mah mati. Summa la yusyaru illa ma'aka. Lalu si teman itu, ketika kita berada di padang mahsyar, maka si teman itu mendampingimu deket kurang daek pisah gitu di alam mahsyar. Terus wala tub'atu illa ma'ahu. Ketika kamu dibangkitkan dari kubur, si temanmu juga ikut bangkit dengan kamu, tidak meninggalkanmu. Wala tus'alu illa anhu. Ketika kamu ditanya di alam kubur, yang menjawab bukan kamu, tapi yang menjawab temanmu. Kamu mah diam saja. Coba pilari temanmu gitu dikubur babarengan. Nah, ketika dikubur dia hidup, ya. Ketika dibangkitkan ikut bangkit. Ketika ditanya di alam kubur dia yang menjawab. Ketika ada di alam mahsyar selalu mendampingi. Hebat teman seperti itu. Kira-kira salaki lain dah. Oh sanes. Luka istri sanes luka. Maka koes bingung. Apa mungkin ada teman seperti itu? Maka Rasul menjelaskan, fala taj'alhu illa solihah. Kamu jangan mengambil teman itu, yang dimaksud teman itu illa solihah, kecuali yang soleh. Berarti bertemanlah dengan yang soleh. Apakah yang soleh ini orang? Kalau yang soleh itu orang, betapa lakunya Pak Soleh. Nah, Nabi menjelaskan wahwa amaluka, yaitu amal solehmu, gitu. Jadi kita mesti berteman dengan amal soleh. Kalau kita berteman dengan amal soleh, karena hidup ini adalah serba berubah, gitu kan ya. Hidup semua, kalau satu mandang mati, tegagah tuluy pada satu saat tina, sehat tuluy pada satu saat akan sakit, gitu kan. Nah, karena hidup ini adalah tidak tetap, cepat kita mesti cerdas, bertemanlah dengan amal soleh. Itu orin. Begitu kita mati, amal soleh, kita dikubur, amal soleh ikut. Ketika di kuburan kita mati, amal soleh mati. Ketika ditanya ke malaikat, kita mah diam, yang berjawab adalah amal. Ketika bangkit, amal soleh ikut bangkit. Ketika di alam mahsyar, ternyata amal soleh pun juga mendampingi kita. Yang dicatat, yang menghantarkan kita nanti ke surga juga adalah amal soleh itu. Karena itulah judul yang diminta oleh panitia, bersahabat dengan amal. Nah, sekarang ada amal soleh, ada amal toleh. Kalau soleh dari solaha, kalau toleh dari tolaha. Beda nate sod jeung to. Mar'atun solihatun itu adalah wanita solihah. Sebaliknya mar'atun tolihatun. Nah, gitu. Wanita tolihah. Rada deket tolihah mah jeung tolol.
Jadi ada mar'ah solihah, ada mar'ah solihah. Apa yang disebut amal soleh? Sesuai dengan akar kata solaha, maslahat. Jadi amal soleh itu amal yang bermaslahat. Muhammad Fuad, Abdul Al-Baqi, dan juga Abdurrahman menjelaskan di dalam kitab Ma'ani Al-Quran definisi amal soleh. Ini panjang definisinya, tapi saya rangkum nanti. Al-amalu as-solihah, amal soleh itu an-nafi'ah al-ma'kulah, manfaat diterima oleh akal. At-thayyibah al-maqbulah, yang thayyib. Wal faraid allati aujaballahu fil ibadah wal muamalah, kewajiban yang Allah perintahkan dalam ibadah dan muamalah. Wa yasluhu bihal fardu wal jamaah, bermanfaat bagi diri dan jamaah. Wa tasluhu bihad dunya wal akhirah, maslahat dunia dan akhirat. Kalau saya rangkum dari ma'ani Quran ini, amal soleh itu, ini ciri amal soleh. Apa saja yang kita lakukan. Jangan terikat sholat, zakat, saum, haji, jangan. Tapi kembali kepada dasarnya, kata solaha. Ciri amal soleh satu, yaqbaluhul aqlu, dipandang baik oleh akal. Akal memandang baik. Dua, yardahu dinu, diridhoi agama, tidak bertentangan dengan agama. Empat, yarji'un naf'u ilal fardi, bermanfaat untuk diri. Tiga, yang keempat, wal jamaah, bermanfaat bagi orang lain, sehingga tasluhu dunya wal akhirah, manfaat dunia akhirat. Jadi empat, dipandang baik oleh akal, ya masalah teh, diridhoi oleh agama, manfaat bagi diri, manfaat bagi orang lain, maslahat dunia akhir. Sekarang kita ambil contoh supaya kaharti. Ibu-ibu masak di dapur, selesai masak, sampah di dapur dibersihan, dilebetkeun kana keresek. Tingali, saya ente cek akal. Saya sabab dapur jadi bersih. Diridhoi henteu ku agama lamun bersih. Diridhoi lantaran agama mencintai kebersihan. Manfaat henteu keur urang, bersih, dapur bersih. Manfaat. Terus keresek nu eusina sampah alungkeun ka hareupeun imah batur. Manfaat henteu keur lain henteu. Tah, tilu sudah cukup. Akal menang baik, agama meridhoi, manfaat kurang, tapi satu tidak terpenuhi, karena hidup mengganggu orang lain tidak menjadi amal soleh. Itu orang bikin jamban di rumah bagus, menurut akal bagus, menurut agama juga bagus, menurut diri sendiri bagus, tapi sepitengna kahareupeun imah batur. Nah, ini tidak bermanfaat bagi orang lain. Simkuring muarek ngabahas tentang rokok, eta mah kodinya. Eta mah. Pokoknya rumusnya opat teh kekah gitu. Akal memandang baik, nya. Yardau dinu, diridhoi agama. Yarji'un naf'u ilal fardi, bermanfaat bagi diri, wal jamaah, bermanfaat bagi orang lain. Ibu-ibu yang bapak-bapak pakai masker, simkuring pakai masker. Nah, amal soleh sanes. Nah, menurut akal saya sab kesehatan, agama memerintahkan untuk menjaga penyakit, ya, menghindari untuk tertular penyakit la doror.
Manfaat tidak masker bagi diri. Manfaat tidak masker bagi orang lain. Manfaat kalau kita sedang tertular, menjaga tidak menular pada orang lain. Jadi pakai masker teh amal. Gitu. Sederhana masalahnya. Simkuring tadi ngobrol sama panitia. Hebat ibu-ibu. Isuk-isuk ngayugikeun cai amis. Teh manis tambah bala-bala. Kira-kira amal soleh sanes tah? Amal soleh. Akal menang baiknya. Diridhoi agama, manfaat untuk diri, manfaat bagi orang lain. Maka untung pisan bisa dieukeun tuangeun bala-bala jeung reupet, terutama keur nu gaduh panyawat Quraisyin. Amal soleh. Nah, jadi amal-amal seperti itu ya, anu berkat urang ke akhirat sampai dengan dikubur bersama-sama. Sederhana amalnya. Dalam Quran ada surat Al-Maun. Surat apa surat Al-Maun teh? Surat naon tah surat Al-Maun teh? Ibu mah soimutna teh Aroaita, surat tahun surat Aroaita. Surat Aroaita teh pada di versi mama dibaca mamitina Aroaita. Padahal nama surat nama Al-Maun. Naon dari Al-Maun teh? Al-Maun teh al-manafi al-yasiroh, hal kecil bermanfaat gitu. Jadi dalam Al-Qur'an ada satu surat yang menjelaskan masalah kecil al-manafi al-yasiroh, leutik tapi bermanfaat. Apa mananya? Jangan menyepelekan sesuatu yang kecil, karena sesuatu yang kecil itu bisa jadi bermanfaat. Orang yang tidak memberikan kebaikan kepada orang lain, sekalipun dengan yang kecil, padahal yang kecil bermanfaat bagi orang lain, itu tanda kemunafikan. Wa yamna'una ma'un. Jarum, letikan, manfaat. Orang lain pinjam jarum, orang di pasihan, letik bermanfaat. Itu namanya al-ma'un. Nah, kita kadang-kadang suka meremehkan yang kecil. Cik, nalika orang disuguhan pais bibit lauk emas nu gede, anu katingali hareupeun urang naon tah? Di pasihan pais bibit lauk emas anu gede hareupeun urang, nu tingali katingali hareupeun urang naon? Pais lauk emas. Nalika ku urang dituang eta pais lauk emas teh teu asin, maka urang nyebut lauk emas teu uyahan. Teu inget kana uyah nama, tapi kita ingat nanti karena pais lauk gede. Padahal garam itu kecil, tapi orang tidak ingat pada garamnya. Karena itu melakukan perbuatan yang kecil tapi bermanfaat bagi orang lain itu amal soleh. Jangan menyepelekan yang kecil, seandainya kecil itu bermanfaat. Nah, itu. Selanjutnya, hidup yang bermakna itu tidak ditentukan oleh usia panjang, tidak. Tapi hidup yang berarti itu ditentukan ada tidak amal soleh dalam hidup itu. Sanajan hidup panjang, kalau tidak amal yang bermaslahat, tidak bermakna. Sekalipun hidup pendek, itu kan usia pendek, penuh dengan amal yang bermaslahat, itulah hidup yang bermakna. Rasulullah pernah meminta kepada Allah karena umat Muhammad usianya pendek-pendek, sedangkan Bani Israel usianya panjang-panjang. Luqman, di dalam Al-Quran ada satu surat namanya surat Luqman.
usianya 1000 tahun. Luqman. Zulkarnain. Di dalam Al-Quran ada yas'aluna kanzil karnain, usianya 1600 tahun. Ashabul Kahfi tuh pengikut Nabi Isa sare wae di jero guha 300 tahun sarekna. Makanya aya ibu-ibu nu ngilu ngaji dimimiti khotib hamdalah nepikeun ka salam sare terus. Ditegur ibu mah ngaji teh sare wae. Nah, udah sakeun Ashabul Kahfi mah 300 tahun. Cacakan sare apalah Ashabul Kahfi gitu komo bentak. Nah, cik sabarat tahun usia umat Muhammad. Rata-rata usia umat Muhammad 60 tahun. Rasul sendiri berusia 63 tahun. Jarang umat Muhammad yang berusia di atas 100 tahun. Nah, karena itu Rasulullah meminta kepada Allah agar umatnya diberi usia panjang seperti Bani Israel, supaya amal ibadahnya banyak, amal solehnya penuh. Sabda Nabi, ya Rabbi ja'alta ummati aksarul umam a'maran wa aqallaha a'malan. Tuhanku, engkau telah jadikan umatku umat yang umurnya paling pendek. Kalau umur paling pendek berarti wa aqallaha a'malan, amalnya paling sedikit. Sebab rasionya kalau umur panjang amal banyak, kalau umur pendek amal sedikit. Apakah permintaan Nabi diijabah Allah sehingga umat Muhammad dipanjangkan umurnya seperti Bani Israel 1000 lebih? Tidak, ditolak Allah. Katakan Nabi yang minta. Tuh, omong urang. Nah, Atahullahu Lailatul Qadri, maka yang diberikan oleh Allah kepada umat Muhammad nilai umurnya Lailatul Qadri. Yang umat terdahulu tidak ada dan tidak diberi Lailatul Qadri. Lalu Allah menjawab, Lailatul Qadri khairun laka. Muhammad, Lailatul Qadar lebih baik bagimu, wali ummatika, dan bagi umatmu, min alfin syahrin, daripada 1000 bulan, jahada fiha dari karojul, yang laki-laki Bani Israel berjuang di jalan Allah. Jadi Allah tidak melihat panjangnya, tapi Allah melihat isinya. Ini buatmu Lailatul Qadar, yang umur Bani Israel usianya panjang. Nah, sekarang coba hitung-hitungan. 1000 bulan diberikan kepada Bani Israel, diberikan kepada umat Muhammad, karena satu malam Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Luqman 1000 tahun usianya. Umat Muhammad tidak diberi usia panjang, tapi yang diberi adalah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Coba hitung, 1000 bulan dibagi 12, sabaraha tahun? Nah, supaya bisa ngitung, umat Muhammad tidak diberi panjang umur, tapi umat Muhammad diberi Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adalah 1000 bulan, itu lebih baik daripada yang usia Bani Israel itu. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan dibagi 12, 83 tahun. Itu 83 tahun 3 bulan. Nah, itu satu kali Lailatul Qadar. Sekarang anggap saja usia umat Muhammad 60 tahun. Kira-kira mulai ibadah usia seberapa tahun? 40, 20. Nah, anggap geus kaberangan usia 20 tahun. Sebab kulamar gabe dia. Ieu mah mulai ibadah boleh kakarak bager usia 20 tahun. Wafat dalam usia 60 tahun. Mulai ibadah 20 tahun. Wafat 60 tahun. Seberapa tahun ibadah?